Pablo Torre sepertinya akan segera mengucapkan selamat tinggal kepada Barcelona di musim panas ini. Gelandang muda berbakat itu semakin terpinggirkan dari skema pelatih setelah kedatangan beberapa pemain baru. Barcelona lebih memilih untuk meminjamkan Torre, meskipun opsi transfer permanen juga masih terbuka lebar. Mallorca menjadi salah satu klub yang paling serius dalam upaya merekrut bintang muda ini. Dengan minimnya kesempatan bermain yang didapatnya musim lalu, kepindahan Torre akan menjadi solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Barcelona bisa mengurangi beban gaji, sementara Torre akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain yang ia butuhkan. Manchester United terus berusaha mencari jalan terbaik untuk masa depan Marcus Rashford. Setelah masa pinjamannya di Aston Villa tidak berlanjut, nasib pemain ini kini kembali menjadi misteri. Menurut kabar dari Talksport, Barcelona mulai menjajaki kemungkinan untuk merekrut Rashford, sebuah berita yang cukup mengejutkan di bursa transfer musim panas ini. Rencana mereka sangat ambisius. Blaugrana ingin mendatangkan Rashford sebagai tambahan kekuatan, bukan sekadar alternatif dari target utama mereka, Nico Williams. Namun, ada satu hambatan dalam rencana besar ini. Juara La Liga tersebut dilaporkan hanya berminat pada kesepakatan peminjaman, bukan transfer permanen. Manchester United dilaporkan sedang mengawasi perkembangan gelandang Palmeiras, Richard Rios. Pemain yang membela timnas Kolombia ini berhasil menarik perhatian berkat penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia Antar Klub 2025. Kabar mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Rios pertama kali disampaikan oleh jurnalis terkenal, Ben Jacob. Ia menyoroti bahwa performa Rios di ajang tersebut telah menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk yang berasal dari Liga Inggris. Jacob juga menambahkan bahwa Manchester United telah mengutus pemandu bakat untuk menyaksikan aksi Rios secara langsung, meskipun mereka belum melakukan langkah lebih lanjut. Perburuan tanda tangan striker Sporting CP, Victor Gyökeres, kini memasuki fase yang semakin mendebarkan. Penyerang yang sukses mencetak 54 gol di musim lalu ini telah menjadi incaran utama di pasar transfer. Saat negosiasi antara Arsenal dan Manchester United dengan Sporting menemui jalan buntu, Liverpool muncul dengan langkah mengejutkan. Berdasarkan laporan dari media Portugal, Correio da Manhã, The Reds kini turut meramaikan persaingan. Liverpool melihat Gyökeres sebagai sosok krusial yang dapat membantu mereka mempertahankan gelar Premier League. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat tim untuk bersaing lebih jauh di pentas Liga Champions. Klub Premier League Arsenal mengambil langkah berani di bursa transfer musim panas ini dengan mengincar gelandang Brentford, Christian Norgard. Pemain asal Denmark ini menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Thomas Partey yang akan segera pergi. Setelah mempertimbangkan berbagai opsi, Arsenal akhirnya berhasil mencapai kesepakatan resmi dengan Brentford untuk merekrut Christian Norgard. Gelandang berusia 31 tahun ini dianggap sangat cocok untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Partey. Jurnalis ternama Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa kedua klub telah sepakat dengan tawaran senilai 11 juta euro. Kesepakatan ini dilaporkan tercapai dengan cepat setelah proposal resmi diajukan. Real Madrid tengah mengincar striker tinggi Stuttgart, Nick Woltemade, di tengah persaingan sengit dengan Chelsea yang juga menginginkan jasanya. Woltemade telah menjadi bintang bersinar di Euro U21 2025. Namanya melambung setelah penampilan cemerlang bersama timnas Jerman, di mana ia sukses mencetak 6 gol sepanjang turnamen. Salah satu keunggulan fisik yang paling mencolok dari Woltemade adalah tinggi badannya yang mencapai 198 cm. Postur ini membuatnya sangat unggul dalam duel udara dan efektif sebagai target man di lini depan. Kemampuan fisiknya yang luar biasa ini menjadi aset langka yang dicari banyak klub papan atas untuk menambah variasi dalam serangan mereka. Wilfred Ndidi kembali mencuri perhatian di bursa transfer, kali ini karena harganya yang terjangkau dan terlalu menarik untuk diabaikan. Meskipun Leicester terdegradasi ke Divisi 2, Ndidi tetap menunjukkan performa yang konsisten sepanjang musim lalu. Ia sempat absen selama 2 bulan akibat cedera hamstring, namun ketika pulih, ia menjadi sosok krusial di bawah dua pelatih yang berbeda. Jika Manchester United serius, Ndidi bisa menjadi solusi cepat dan ekonomis untuk mengatasi krisis di lini tengah, sementara anggaran yang tersedia untuk merevolusi skuad Ruben Amorim terbilang terbatas. Kepindahan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea ke Arsenal dilaporkan akan segera terwujud. The Gunners telah mengaktifkan klausul pelepasan senilai 5 juta pound dalam kontraknya dengan The Blues. Mantan bintang muda Athletic Bilbao itu dengan cepat menyetujui kepindahan ke Emirates Stadium, dan pakar transfer Fabrizio Romano telah memberikan tanda "Here we go" untuk kesepakatan ini. Jurnalis asal Italia tersebut mengungkapkan bahwa Arsenal telah mengaktifkan klausul pelepasan 5 juta pound dalam perjanjian Kepa dengan Chelsea, dan semua dokumen yang diperlukan telah disegel menjelang perkenalan sang pemain.
Mantan asisten manajer Manchester United, Rene Melenstein, menganggap Bruno Fernandes sebagai tambahan yang sempurna untuk skuad Real Madrid di bursa transfer musim panas ini, terutama setelah rencana kepindahannya ke Liga Pro Saudi tidak terwujud. Dengan kreativitas, visi permainan, dan kemampuan mencetak gol yang dimilikinya, Fernandes diyakini dapat memperkuat lini tengah Los Blancos di bawah bimbingan Xabi Alonso. Pernyataan Melenstein ini menyoroti potensi Fernandes untuk bersinar di salah satu klub terbesar di dunia, meskipun Real Madrid belum secara resmi mengaitkan diri dengan pemain asal Portugal tersebut. Menurut laporan Sport 1 Jerman, Borussia Dortmund berhasrat mempertahankan Carne Chukwuemeka hingga akhir turnamen. Namun, dengan masa pinjaman Chukwuemeka yang akan berakhir pada akhir Juni dan keengganan klub Jerman itu untuk mengontraknya secara permanen, Dortmund kini harus mencari solusi dengan klub induk sang pemain, Chelsea. Pihak The Blues menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Dortmund, namun menegaskan bahwa kerjasama tersebut akan melibatkan pembayaran. Di sisi lain, klub besar Bundesliga itu tidak ingin mengeluarkan uang untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Athletic Bilbao dengan tegas menolak upaya Barcelona untuk merekrut winger mereka, Nico Williams. Berdasarkan laporan dari Cadena SER, Bilbao bahkan telah mengirimkan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Presiden John Uriarte dan manajer umum John Berasategui ke Madrid. Kunjungan ini bertujuan untuk menuntut audit menyeluruh terhadap operasi keuangan Barcelona. Bilbao percaya bahwa raksasa Katalan itu belum mematuhi aturan La Liga 1:1, yang mengharuskan klub hanya mengeluarkan uang yang berasal dari hasil penjualan pemain. Enzo Maresca memberikan sinyal bahwa Christopher Nkunku mungkin akan berpamitan dengan Chelsea di jendela transfer musim panas ini. Manchester United dilaporkan menunjukkan ketertarikan pada penyerang tersebut, dan Maresca tidak bisa memastikan apapun mengenai masa depan Nkunku. Maresca mengakui bahwa segala kemungkinan bisa terjadi, dan pernyataan ini bisa jadi akan semakin memotivasi Manchester United yang tengah berburu penyerang baru untuk menguatkan serangan mereka. Samuel Ricky telah memberikan sinyal positif untuk bergabung dengan AC Milan pada musim panas ini. Kini, pihak Rossoneri hanya perlu bernegosiasi dengan Torino mengenai harga sang gelandang. Menurut laporan terbaru dari Football Italia, manajemen Milan telah mengambil langkah berikutnya dengan membahas nilai transfer gelandang berusia 23 tahun tersebut dengan Torino. Torino dilaporkan menetapkan harga Ricky sebesar 28 juta euro, yang setara dengan 529 miliar rupiah. Milan berusaha untuk merekrut Ricky dengan biaya yang lebih rendah dari angka tersebut. Juventus dilaporkan tengah memperdalam negosiasi dengan Parma untuk merekrut Giovanni Leoni, bek tengah muda yang juga menarik perhatian Inter Milan dan AC Milan. Menurut informasi terbaru dari jurnalis Romeo Agresti, Juve telah melanjutkan diskusi dengan Gialloblu mengenai transfer Leoni. Kabarnya, Juve hanya ingin memastikan masa depannya dengan mengamankan tanda tangannya. Leoni akan tetap dipinjamkan ke Parma untuk musim ini agar dapat terus mengembangkan kemampuannya. Berbagai media di Italia melaporkan bahwa Juventus dan Jonathan David telah menjalin kesepakatan pribadi terkait kontrak sang penyerang tim nasional Kanada. Menurut informasi dari sejumlah surat kabar seperti La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, dan Tuttosport, kedua pihak telah mencapai kesepakatan lisan untuk kontrak yang bernilai 6 juta euro per tahun ditambah bonus. Walaupun statusnya adalah bebas transfer, Juventus tetap perlu memenuhi tuntutan komisi dan bonus tanda tangan yang diajukan oleh agennya. Menurut laporan dari Daily Mail, Manchester City dilaporkan telah menolak tawaran sebesar 6,5 juta pound dari klub Jerman, Hoffenheim, untuk bek muda mereka, Callum Dyle. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki pengalaman 4 kali dipinjamkan, dengan waktu bermain di Sunderland, Coventry City, Leicester City, dan yang terbaru di Norwich City. Namun, Hoffenheim bukanlah satu-satunya tim yang mengincar Dyle. Klub Serie A, Udinese, juga dilaporkan menunjukkan minat pada bek tengah yang serbaguna ini, yang juga mampu beraksi sebagai bek kiri. Kemampuan fleksibilitas posisi dan potensi yang dimiliki Dyle menjadikannya salah satu pemain yang paling dicari di pasar transfer. Bek sayap asal Belanda, Tyrell Malacia, dilaporkan masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh Manchester United pada musim panas ini. Menurut kabar dari The Athletic, klub tersebut bertekad untuk mengeluarkan Malacia dari skuad mereka. Sayangnya, hingga saat ini, belum ada klub yang menunjukkan minat untuk merekrutnya. Walaupun Malacia telah kembali menunjukkan performa terbaiknya dan berkontribusi pada kesuksesan PSV, tampaknya masa depannya di Old Trafford sudah tidak ada harapan. Dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun bersama Manchester United, penjualan Tyrell Malacia menjadi tantangan tersendiri bagi klub.
Andreas Christensen merupakan salah satu dari sekian banyak pemain Barcelona yang kini berada di ambang ketidakpastian di Camp Nou, terutama saat klub bersiap menghadapi minggu-minggu krusial ke depan. Berdasarkan laporan dari Mundo Deportivo, AC Milan menjadi salah satu klub yang menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Christensen di musim panas ini. Rossoneri berambisi memperkuat pertahanan mereka, meskipun mereka memiliki target utama yang lain. Klub asal Italia tersebut lebih menginginkan sosok berpengalaman untuk mengisi lini belakang mereka, dan disinilah peran Christensen menjadi sangat penting.